Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita memulai dengan bersyukur kehadirat Allah serta salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa kembali bermajlis sama-sama memperdalam dari sekian banyak disiplin ilmu Islam, di antaranya yaitu sirah atau perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih ada di rentetan maghazi Rasul atau peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salafus saleh di antaranya yaitu anak-anak dan cucu-cucu para sahabat, seperti halnya cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, kunna nu'allamu maghaziyar rasul kama ta'allamna tafsir al-Quran. Bahwasanya kami dahulu diajarkan peperangan-peperangan Rasul, jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, sebagaimana kami dahulu diajarkan tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an. Maknanya, dalam perjalanan salafus saleh, sirah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya tempat dan punya ranah sebagaimana tempat darahnya ayat-ayat Allah, yaitu tafsir Al-Quran. Meskipun demikian, kita juga berusaha untuk mengkaji sirah Nabi sebagaimana kajian yang telah difahami oleh salafun salih, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kembali kita sampaikan bahwa kita berada di salah satu rentetan jihadur Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih khususnya yaitu peperangan ke Bani Mustaliq, lebih tepatnya yaitu Muraisy', nama salah satu sumber mata air. Sebagaimana yang disebutkan di dalam halaman 31 dari kitab yang kita bahas, wa fiha hadatsat ghazwatu Bani Mustaliq, dan di tahun ke-6 Hijriah terjadi peperangan Bani Mustaliq. Walaqad Hudzaimah ibni Sa'ad wa tusamma aidan ghazwatal Muraisy' wa huwa ma'un li Bani Khuza'ah. Disebutkan Bani Mustaliq nama lainnya yaitu
dilakopkan kepada kepala sukunya yang paling tinggi, yaitu Khudaimah ibni Sa'ad, tetapi juga dikenal dengan sebutan Perang Muraisy karena pertempuran ini terjadi tidak jauh dari sumber mata air ataupun sumur di daerah Muraisy. Ya. Dan sebelum kejadian ini kita telah sampaikan ada peristiwa besar yang mengawali pertempuran ini, yaitu perjalanan Nabi Muhammad beserta pasukannya dari kota Madinah ke Bani Mustalik, yaitu hilangnya atau lebih tepatnya jatuhnya kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga harus ngecamp di tempat yang tidak seharusnya ngecamp, istirahat di tempat yang kurang tepat untuk beristirahat sampai waktu subuh masuk, dan rombongan mujahid mereka pun tidak bisa mengambil air wudhu, sehingga turunlah syariat baru. Kalau kalian tidak mampu dan tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, maka silahkan kalian untuk mengambil pasir atau debu yang baik, basuhlah atau usaplah wajah dan tangan kalian. Dan alhamdulillah telah kita sampaikan bagaimana sifat atau tata cara tayamum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang Bani Mustalik? Jawabannya adalah alladzina tajamma'u li muharabatil muslimin. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai urusan Ahzab atau rentetan dari perang Khandaq, itu orang-orang Bani Mustalik mereka punya misi supaya orang-orang di sekitar Bani Mustalik itu bergabung untuk menghabisi kaum muslimin yang ada di Madinah. Artinya Madinah dalam kondisi terhimpit, ya, dalam kondisi terhimpit. Kalau nanti Ahzab menang, maka tentunya Bani Mustalik dengan mudahnya akan menghancurkan Madinah. Tapi kalau dalam proses Ahzab itu kalah, maka orang-orang Bani Mustalik itu siap nantinya akan membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat di Madinah. Kenapa? Karena mereka merasa juga punya kekuatan asobiyah atau kekuatan kesukuan yang telah diperoleh dari sekitar Bani Mustalik. Ya, jadi memang ini penyakit asobiyah atau ta'asub, ya, kesukuan itu kental dari dulu sampai sekarang. Ya, dari dulu sampai sekarang itu yang namanya kesukuan menjadi salah satu penyakit yang menjalar di tubuh manusia dan tidak dinafikan pula dalam tubuh kaum muslimin. Ya. Seperti hanya kalau kita sambang ke negeri Saudi atau ke negeri Arab, atau mungkin kalau sempat ngikuti berita-berita, ya, berita-berita yang di Arab Saudi itu kadang ada orang ditilang, ya, orang ditilang, kemudian ditilang di tengah jalan tuh, keluarkan suratnya, surat tilang, itu kemudian orang yang ketilang langsung nyobek surat tilangnya di hadapan polisi. Kendel tenang ya, kendel tenang. Ini oknum ya. Kita nggak bicara, emang nggak pernah belajar manhaj salah, ya, taat kepada ulil amri dan seterusnya. Bukan, ini namanya juga oknum. Yang bicara oknum itu ada orang yang nggak berilmu, ada orang yang nggak beradab, nggak berakhlak, macam-macam.
macam-macam. Ya. Yang namanya person, ya, individu demi individu. Lah itu orang-orang yang nyobek kertas tilang itu nggak sampai di penjara. Kenapa? Karena rata-rata mereka di antara dua hal. Yang pertama, nasabnya dia lebih tinggi daripada nasab polisinya. Ya, nasabnya dia lebih tinggi daripada nasab polisinya. Jadi polisinya bilang soek, oh nasabmu, aku luwih mulia tinimbang awakmu. Kamu dari suku mana? Ya. Kalau nanti ini tetap dibawa ke ranah apa kalau bahasa kita meja hijau, tetap kalah. Kenapa? Karena ada sisi ta'assub itu tadi atau asobiah, kesukuan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi orang yang ditilang itu Arabi. Apa itu Arabi? Badui. Ya, orang Badui. Orang Badui itu hidup di pinggiran-pinggiran padang pasir, tapi kendaraan mereka sekarang ya mobil juga, ya kan? Kalau dulu unta, sekarang juga mobil. Tapi ketika mereka yak-yakan sehingga harus ditilang, mereka berani. Ya, dan nantinya bisa jadi mereka dibawa ke kantor polisi. Ya, mereka dibawa ke kantor polisi, tapi kepala suku Baduinya nanti langsung ke istana. Ya, langsung ke urusannya sama raja langsung. Kenapa? Minta diputihkan. Raja, ya, anak buahku, anak sukuku ketangkep neng polsek kono. Ya, tolong bilang ke anggota kepolisian untuk membebaskan. Ya, dan nanti diputihkan. Kenapa? Karena orang-orang Arabi atau orang-orang Arab Badui itu istilahnya mereka adalah al-harbi watoni. Watoni itu jadi orang yang sangat cinta dengan negeri, ya, dan bakal di soft pertama siap membela negeri, membela kerajaan berarti, meskipun mereka tidak masuk militer Saudi. Ya, jadi bisa diyakinkan orang Arab Badui itu kalau Saudi perang, ya, Saudi punya militer. Tapi orang-orang Arab Badui mereka siap pasang badan menjadi soft pertama meskipun mereka tidak punya keanggotaan militer. Mereka punya model perang gaya Badui ya, al-karru wal farru, rawi-rawi rantas, maju geruduk, seperti orang-orang jahiliyah yang sering kita sampaikan bagaimana tipe perangnya Abu Sufyan, Al-Walid bin Mughirah, seperti itu, penting kental. Lah orang Badui itu sampai sekarang demikian. Maka kerajaan pun memuliakannya seperti itu. Wis, enggak apa-apa ya kan? Bali-bali yo ketilang ya wis bar, selesai. Kenapa? Karena mereka ini sangat cinta sama mamlakah, ya, sama negara. Maka kerajaan sangat cinta mereka bisa toh nyowo. Ya, jadi gampang sekali dibuktikan. Nah ini kondisi yang semacam ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadisnya mewanti-wanti. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau kita bicara syariat, di antara khutbah beliau yang menjadi tatanan kehidupan, baik secara individu sampai bernegara, sampai urusan satu dunia ini, beliau bersabda, la farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin. Tidak ada bedanya orang Arab dengan orang non-Arab. Tidak ada bedanya orang yang berkulit apa dengan yang berkulit apa. Karena ujung dari yang Rasul sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya perbedaannya hanya iman dan takwa. Tidak membedakan laki perempuan, pemimpin rakyat, guru murid. Di sisi syariat semuanya sama. Orang yang kulit putih, kulit hitam, orang Asia, Eropa, nggak ada bedanya sama sekali. Yang membedakan di sisi Allah hanya ketakwaan. Sepakat ini ya. Kalau dalam kacamata syariat. Tapi
kalau dalam kacamata kehidupan sosial, maka yang namanya nasab itu juga Rasulullah SAW berikan tempat. Ya, ada tempatnya. Dan banyak hadis-hadis yang mengitarinya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Kepemimpinan itu lazimnya dari Quraisy. Dan itu terbuktikan. Rasulullah sendiri Nabi, Rasul dan pemimpin dari Quraisy, Bani Hashim. Beliau wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari Bani Taim Al-Qurashi, dari suku Quraisy. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menggantikan berikutnya dari Bani Al-Adi atau Al-Adawi dan masih suku Quraisy. Utsman bin Affan yang menggantikan selanjutnya datang dari Bani Umawi dan Al-Umawi masih suku Quraisy. Sampai khalifah yang terakhir yang keempat Ali bin Abi Thalib masih sepupuan dengan Nabi, otomatis satu nasab Bani Hashim dari suku Quraisy. Selesai masa kekhalifahan, digantikan nanti dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah satu nasab dengan Utsman bin Affan, berarti masih satu suku Quraisy. Dinasti Umayyah selesai, ganti dinasti Abbasiyah. Itu pun pemimpinnya nasabnya nyambung ke Abbas bin Abdul Muttalib, Quraisy. Bahkan nanti Andalusia terbuka, yang membuka juga dari suku Quraisy. Bahkan Konstantinopel terbuka, pembukanya juga dari suku Quraisy. Oleh karena itu Imam Nawawi, begitu juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka satu pendapat bahwa lazimnya kepemimpinan yang mutlak paling tinggi itu dipegang oleh suku Quraisy. Kalau menterinya, gubernurnya, staf-stafnya itu boleh, suku manapun silahkan. Tapi idealnya pemimpin tertinggi yaitu dari suku Quraisy. Kenapa? Karena akhirnya nanti Rasul juga sampaikan pemimpin adil di akhir zaman, dan sebagai tanda kiamat telah dekat, namanya seperti namaku Muhammad dan nasabnya seperti nasabku yaitu bin Abdullah, Quraisy juga, yang kita kenal dengan Imam Mahdi. Itu dari suku mana juga? Quraisy. Maka kembali sebagaimana kami sampaikan, nasab dalam masalah sosial kita bermasyarakat itu dikasih tempat. Ya, dikasih tempat. Orang jenengan pengen nikah, itu kan juga dikasih pilihan. Tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Lima liha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha fatfar bidati din taribat yada. Perempuan dinikahi bisa karena hartanya, kecantikannya, nasabnya yang ketiga, dan karena agamanya. Kalau pengen beruntung pilih karena agamanya. Nasabnya dimasukkan apa enggak? Dimasukkan. Ya. Tapi catatannya tadi, ya, nasab harus belen, harus seimbang, tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena dalam riwayat Abu Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min amril jahiliyah fi ummati la yatrukunahunna. Ada 4 perkara jahiliyah dan itu pasti ada di umatku. Ya, pasti mereka susah meninggalkannya. Kalau di zaman Nabi masih ada Rasulullah, enak, mesti ada yang meluruskan. Tapi masalahnya sepeninggal Nabi siapa yang meluruskan? Dan Rasul jelas memakai istilah fi ummati, berarti umatnya kita ini yang masih satu kiblat, yang masih satu syahadat.
pasti melakukannya. Meskipun nggak semuanya, di antara umatku pasti ada melakukannya dan susah untuk meninggalkannya. Apa 4 perkara itu? Yang pertama dan yang kedua, al-fahru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Bermegah-megahan, sombong-sombongan nasab dan menghinakan nasab satu sama lain. Yang ketiga, wal istisqa'u bil anwa, dan punya keyakinan hujan turun karena bintang-bintang tertentu. Dan yang keempat, wan niyahatu. Kemudian Rasul melanjutkan, wan naihatul lati lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Yang keempat yaitu niyahah. Apa itu niyahah? Orang yang berlebihan di dalam meratapi mayit atau jenazah. Bagaimana bentuk berlebihannya? Teriak-teriak dalam tangisannya, jambak-jambak rambut, nampar-nampar muka dan pipi, atau sampai menyobek-nyobek baju. Rasul menyebutkan orang-orang yang berlaku niyahah dan belum tobat sampai meninggalnya akan dibangkitkan di hari kiamat, dipakaikan 2 pakaian. 2 pakaian itu, pakaian yang pertama sirbalun min qatran, pakaian yang terbuat dari tembaga dipanaskan. Gimana itu rasanya? Enak kelambi bar disetrika masih anget. Ya, ini bajunya dari besi, dari timah, dari barang tambang, tapi dipanaskan suruh make. Melonyok otomatis. Yang kedua, dir'un min jarab, pakaian yang saat dipakai mesti gatelen, gudiken, gak mari-mari. Pilih mana? Gak ada enaknya. Nauzubillah min dzalik. Ini perkara yang keempat, an-niyah. Ya, orang yang berlarut-larut di dalam meratapi mayit. Karena mayit sedih ditinggal, ya, mati itu manusia. Rasul pun juga sedih ketika putra-putra beliau wafat. Ya, Rasul menguburkannya dengan mengeluarkan air mata, sedih. Tapi kemudian tidak berkepanjangan dan tidak mujawazatul had atau berlebihan. Itu yang keempat. Yang ketiga tadi apa? Istisqa'u bil anwa, meyakini hujan itu datang karena bintang-bintang tertentu atau tatoyur tertentu, tanjim tertentu. Hujan turun karena meninggalnya tokoh atau lahirnya anak tokoh. Hujan tertentu karena demikian, nggak ada ilmiahnya. Karena masalah perbintangan itu ada 2 ilmu. Yang pertama ilmu astronomi, yang kedua ilmu astrologi. Kalau astronomi itu masih dibolehkan, ya, karena ada sifat ilmiah. Rasi bintang ini untuk arah mata angin utara, rasi bintang itu mengarah ke arah mata angin barat, dan seterusnya. Kalau mau hujan biasanya mendung peteng, angin mobat mabit. Ini namanya astronomi. Ini masih dibolehkan. Tapi kalau sudah tanjim, ya, kalau sudah ilmu otak-atik, ya, tidak ada ilmiahnya, ini yang nggak boleh, termasuk dari tatoyur dan tanjim. Pembahasan kita ada di perkara yang pertama dan kedua. Apa itu? Al-fahru bil ahsab wa ta'nu fil ansab, yaitu sombong karena nasab. Sukuku lebih baik dari sukumu. Ini namanya sombong dengan nasab, ta'assub. Wallahu a'lam bishawab. Apakah masih ada keyakinan, ya, kalau kami masih melewati zaman ada keyakinan lek wong Jawa ojo nganti rabi entuk wong Sunda. Ini namanya apa itu namanya? Masuk kategori yang pertama, al-fahru bil ahsab. Kenapa? Karena suku ini merasa lebih mulia dibanding suku yang lain. Suku yang satunya juga lebih mulia dari suku yang lain. Sama saja. Namanya sombong dengan nasabnya. Bahkan jangan terlalu jauh. Kalau wilayah yang lebih dekat itu kayak
Jawa Timur sing rodok paling kulon, Nganjuk, Caruban, Medion, Ngawi, lek iso aja nganti entuk wong Jawa Tengah sing paling etan. Sragen, ya kan? Kemudian ya gitu. Apa ini maksudnya? Ya karena merasa kami yang lebih mulia. Ya. Kalau sudah ada kesombongan pasti masuk yang kedua. Wa ta'nu fil ansab, meremehkan nasab. Dan para ulama memecah lagi ada dua. Meremehkan itu yang pertama meragukan, yang kedua melecehkan, menghina. Ya, karena tadi udah sombong. Kalau sombong pasti ada sisi sebaliknya, pasti merendahkan. Gak mungkin loh, ya, sombong kemudian gak merendahkan. Tapi yang pertama jangan lupa ada sisi meragukan. Meragukan nasab tuh gak boleh. Ya, meragukan nasab gak boleh. Contohnya, jamaah yang dirahmati Allah, saya itu gini-gini keturunan keraton. Ya, tapi kemudian mosok orang yang potongannya belas. Nah itu namanya meragukan. Gini-gini itu saya ini masih cucu ke cicit ke-13-nya Sunan Kalijogo. Ya, saya ini masih cucu kakek saya yang ke-10 itu masih ketemu sama Sunan Bonang. Oh, orang ngandel. Nah itu namanya meragukan. Ini nggak boleh, termasuk melecehkan nasab. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan saya ini keturunan darah biru, saya ini keturunan sultan macam-macam, biarkan, kita percaya saja. Ya, kita percaya saja. Kenapa? Karena di belakangnya ada tanda petik njur nyapo. Ya kan? Njur nyapo. Karena tadi kalau dalam kacamata syariat semua kita sama, yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum. Dalam kacamata syariat semuanya sama. Ya. Dan kalau nanti ternyata bohong, itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sangkut pautnya sama kita. Jadi siapa saja yang ngaku-ngaku sekarang, saya anaknya fulan, saya anaknya artis, saya anaknya presiden, bahkan sampai saya ini keturunan Nabi, saya ini keturunan Rasulullah SAW, ya percaya wae mas, njur nyapo, ya kan, njur nyapo gitu. Karena tadi inna akramakum indallahi atqakum. Kalaupun bohong, Rasul telah memberikan wanti-wanti yang lain. Manidda'a bi ghairi abihi fahuwa ya'lam faqad kafara. Siapa yang ngaku-ngaku alok-alok aku ki anake kae, tapi bukan anak nasab bapaknya. Bapaknya enggak disebut. Dia ngaku anaknya darah biru padahal bukan. Dia ngaku anaknya ya presiden padahal bukan. Dan dia tahu kalau dia bohong, maka sungguh dia telah melakukan salah satu bentuk dari kekufuran. Sudah, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku orang pendengar ya, percaya-percaya aja mas. Itu tadi gampang, jur nyapo. Kecuali kalau kita punya bukti konkret, real dan sangat kuat kalau pembicara itu adalah pendusta atau bohong. Ya, itu baru boleh kita berargumentasi. Kalau kita nggak punya data, ya sudah percaya-percaya aja. Meragukan nasab orang itu boleh asalkan dalam koridor-koridor maslahat, seperti hanya pertama warisan. Contohnya ada orang Wonorejo ini ya, nikah sama perempuan Wonorejo, membangun bisnis di Wonorejo Selokaton, dan bisnisnya besar mas, punya anak ya di Wonorejo sini. Kemudian melebarkan bisnisnya ke Sragen Etan. Ya. Di Sragen Etan jebule tambah buntut. Nikah lagi sama orang Sragen. Usahanya juga besar di Sragen, punya anak juga di Sragen. Tapi sing Wonorejo ora mudeng. Enggak tahu. Terus pindah lagi ke Wonogiri. Di Wonogiri pengen melebarkan sayap bisnisnya, ngepek wong Wonogiri. Ini jenenge kasus loh, ya kan? Pun jenengan trimo-trimo wae.
Kemudian beranak pinak di Wonogiri, usahanya juga lancar. Pas sambang Wonorejo, qadarallah Allah cabut nyawanya. Ya, meninggal di Wonorejo. Nah, sekarang udah ada WA, tinggal dikirim, Bapak Fulan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jebule kabar itu sampai Wonogiri, sampai Sragen, teko rene. Ya, akhirnya istri yang Wonorejo kaget. Loh, sampean sinten? Saya ini istri. Loh, kok iso ya? Perasaan saumur-umur ngancami ora roh, lek nambah iki. Ya, namanya juga kasus. Maka posisi seperti ini boleh pihak Wonorejo meragukan anak-anaknya. Kan ini anak-anaknya berhak mendapatkan warisan. Apa benar anak ini anaknya Bapak Fulan yang Wonogiri betul ini? Ya, diragukan sampai adanya tes DNA itu nggak apa-apa. Ya, ini dibolehkan karena ada maslahat besar. Atau masalah wakaf. Ada orang tua tambah sepuh munduri tua pengen duwe jariah mewakafkan hartanya. Ya, sama badan wakaf cuma dikasih sertifikat tok selembar. Dan kemudian wafat sebelum cerita ke anak-anaknya. Anak-anaknya taunya harta-harta ini masih miliknya bapaknya, berarti warisan pengen dihitung. Ya, padahal aslinya sudah diwakafkan. Wes remuk mesti urusannya dowo. Ya apa enggak? Lah ini baru boleh apakah betul anak-anak ini anak-anaknya si mayit ya yang dulu telah mewakafkan hartanya, dicek, lah itu boleh dalam tanda petik diragukan. Di luar itu enggak boleh, haram untuk kita meragukan nasab siapapun. Ya, itu tadi kuncinya jur nyapo. Enak mudah. Nah, orang-orang Bani Mustalik demikian. Ya, mereka merasa punya kekuatan untuk menyusun dan menyerbu Madinah. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kurang lebih 3.000 pasukan beliau masuk Muraisy dan mereka pun ternyata sangat ketakutan sehingga mereka pun langsung mudah sekali dikalahkan. Ya, tidak ada pertempuran yang besar ya sampai memakan korban, itu tidak ada. Yang ada otomatis tawanan-tawanan ya, tawanan-tawanan di antaranya yang ada anak-anak, ada perempuan ya, bahkan nanti ada di antara perempuan anak dari kepala suku yang bernama Barrah dan nanti diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Juwairiyah. Ya, Juwairiyah itu putri dari Ibn Abi Dirar, ya, yang mana Haris bin Abi Dirar itu kepala suku Bani Mustalik. Ya, kepala suku Bani Mustalik. Jadi ketika mudah sekali dikalahkan oleh kaum muslimin, ditawan-tawan semuanya, kemudian Rasul membagi ghanimah atau harta rampasan perang. Ya, yang dapat pasukan kudanya dapat sekian, yang pasukan jalan kakinya dapat sekian, kemudian budak-budaknya juga dibagikan. Nah, di antara perempuan yang dibagikan itu ada putri dari Haris bin Abi Dirar yang bernama Juwairiyah. Ya. Kemudian Juwairiyah dapat majikan baru dari kaum muslimin yaitu Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika sudah dikasihkan kepada Thabit, Juwairiyah minta mukatabah. Mukatabah itu minta memerdekakan diri. Saya nggak mau jadi budak. Saya punya harta, saya bisa nebus diri saya sendiri. Minta berapa engkau wahai Thabit? Ya, saat itu ketemu sekitar 40 uqayyah, ya, 40 kantong dinar. Ya, tentunya mahal sekali. Karena beliau putri suku, putri kaum. Maka kemudian
Juwairiyah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta bantuan untuk mempermudah kemerdekaan siapa? Dirinya, yaitu Juwairiyah bintul Haris. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pertanyaan, maukah engkau aku ganti yang lebih baik daripada itu? Apa? Aku akan merdekakan engkau. Kan? Jadi Rasul yang menanggung kemerdekaannya, kemudian engkau aku nikahi. Dinikahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Juwairiyah setuju. Maka selepas itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Sabit untuk memerdekakan Juwairiyah, dan Rasulullah kemudian akad dengan Juwairiyah. Jadilah Juwairiyah masuk dalam jajaran Ummahatul Mukminin, yaitu ibu-ibu kita, ibu-ibu kaum yang beriman. Juwairiyah dinikahi Rasul selepas peristiwa Bani Mustalik. Dan nanti ada kisah-kisah yang mengitarinya. Ini masih dalam kancah pertempuran, selesai pertempuran. Nah, kita akan sebutkan dulu yang ada di buku. Kharaja ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi jam'in katsir fa asabahum wa sabbal muslimun nisa'ahum wa rijalahum wa dzurriyyatahum wa amwalahum wa qatalu minhum asrah wa asaruhum jami'ahum. Rasulullah keluar ke Bani Mustalik dengan cukup banyak sahabat, yaitu 3.000-an, dan akhirnya sampai di Bani Mustalik atau Muraisy dan berhasil mengalahkan mereka. Kemudian menawan, sudah kita sebutkan tadi semuanya, sampai harta juga diberikan atau dibagi. Wa kana minal asra Barrah bintu Raisihim, dan di antara yang ditawan adalah Barrah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum mengganti nama istrinya, ada 2 nama istri yang sama, Barrah, sama-sama Barrah. Yang pertama, yang ini tadi, yaitu Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu anha, itu Rasul ganti dengan Juwairiyah. Yang satunya Barrah, yang kemudian nanti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti dengan Zainab bintu Jahshin. Itu namanya juga Barrah. Kenapa? Karena Barrah itu aslinya baik. Barrah itu bekti, kiramim bararah, mulia dan baik. Tapi kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ganti? Karena ditakutkan orang Arab itu kalau tanya, gimana ya saya menjelaskan? Gini, contohnya ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya istri namanya Barrah, kemudian tinggal di rumah-rumah bilik-bilik istri Nabi di samping Masjid Nabawi. Kemudian sahabat sedang nyari Rasul, Aina Rasul, Aina Nabi, di mana ya Nabi, di mana Rasul? Kemudian salah seorang sahabat tahu Rasul di rumah salah satu istrinya, contohnya Barrah. Kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya Barrah, itu kalimat berita yang ada dalam konteks bahasa Arab paling mudah, simpelnya gini: kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal atau anil Barrah. Ya Bang ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Barrah. Cuma kalau diartikan ke Indonesia gimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kebaikan, loh kan? Itu jadi lucu. Kan nggak mungkin. Kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam anil Barrah. Padahal Barrah secara bahasa itu juga bisa berarti jannah. Barrah itu juga bisa bermakna jannah, surga. Jadi kalau kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam anil Barrah, piye? Nabi Muhammad keluar dari surga, lo kan repot.
Ya, kalau ketemu sahabat masih mending. Kalau ketemunya orang-orang munafik, orang-orang yang memang pengen merusak Islam, ya kan? Itu Masya Allah mesti digoreng itu. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam acap kali mengganti nama-nama sahabat, baik itu laki-laki maupun sahabiat perempuan, kalau di sana ada nama-nama yang bisa jadi difungsikan yang kurang tepat. Namanya sih baik, Barrah, tapi ternyata orang nanti bisa salah ucap, maka diganti yang tadi Zainab, yang ini Juwairiyah. Ya, jadi ada orang umpamanya saya masuk ke rumahnya Slamet, ya Pak Slamet. Kemudian handalnya, Iqbal itu di mana? Keluar saya dari pintu rumahnya Pak Slamet. Oh, Iqbal metu kok Slamet. Wah, berarti ras Slamet nih kan medeni. Ya kan? Itulah maksud contohnya di Indonesia seperti itu. Ya, maka sebisa mungkin nama-nama yang semacam ini diganti dengan fungsi yang lebih tepat. Ya. Nah, ini Pak Slamet tapi kok orang nanti Slamet, ya kan? Mungkin diganti Pak Sabar, biar tambah sabar terus. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahi Juwairiyah, dan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juwairiyah, sahabat saat itu telah menawan kurang lebih 100 tawanan dari Bani Musthalib. Juwairiyah tadi siapa? Putri dari tokoh sukunya, yaitu Haris bin Abi Dhirar. Haris bin Abi Dhirar pun ikut ditangkap, ditawan, dan laki-laki ya kebanyakan juga menjadi tawanan. Maka ketika para sahabat tahu Rasul telah akad dengan Juwairiyah, maka saat itu sahabat kusak-kusuk, piye iki? Kowe nawan sapa? Aku nawan iki. Lha wi ipare Rasul. Kowe kendel-kendel nawan ipene Rasul. Waduh, iya ya. Kowe nawan sapa? Aku nawan fulan. Lha wi paklike Juwairiyah. Paklik ipene Nabi, kendel-kendelmu. Wah, akhirnya pada takut semuanya, sungkan kepada Rasul. Maka sahabat yang mendapatkan tawanan keluarga dari Juwairiyah semuanya dibebaskan. Maka kemudian mereka kumpul menghadap Rasul, berterima kasih, dan rasa terima kasihnya 100 orang ini bersyahadat. Ini yang kemudian disifati oleh para ulama, pernikahan satu perempuan membawa keberkahan 100 orang. Ya, Rasul menikah dengan putri suku Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu taala anha. Dengan menikahnya Rasul berserta Juwairiyah, maka 100 keluarganya itu yang tadinya ditawan karena kalah perang dan masih musyrik, akhirnya dilepaskan dan mereka semuanya bersyahadat. Masya Allah, barokah. Ya, maka para istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kebanggaan sendiri-sendiri. Mulai dari Khadijah ada keistimewaannya, Aisyah ada bisa membanggakan dirinya, Hafsah bisa membanggakan dirinya dengan istri-istri Nabi yang lain ya. Ya, begitu juga Juwairiyah punya kebanggaan, aku menikah dengan Nabi dan 100 orang masuk Islam. Kan nggak ada cerita itu di Aisyah. Ya, tidak pula Hafsah radhiyallahu anhunna semuanya, ibu-ibu kita yang mulia. Ya, mereka punya kisah-kisah tersendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahinya, wasammaha Juwairiyah, dan memberikan nama Juwairiyah. Falamma sami'a Banul Musthalib bidzalik aslamu jami'uhum wa saru aunan lil muslimin ba'da an kanu a'da'ahum. Maka ketika mereka semuanya mendengar pernikahan Rasul, kemudian mereka memeluk Islam, berubahlah yang tadinya bermusuhan menjadi saling membantu atau bekerja sama dalam kebaikan. Simpel memang peristiwa Bani Musthalib ini. Kita masuk ke perjalanan pulang sekarang.
ya, perjalanan pulang dari Bani Mustalik mau balik ke Madinah. Ada peristiwa besar lagi. Peristiwa besarnya itu masalah kalung lagi. Jadi Bani Mustalik itu dimulai dari kalung ceblok, diakhiri dengan kalung ceblok. Kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika rombongan mujahidin pulang ya di suatu camp atau tempat rest area, Aisyah pun kemudian turun ya. Jadi khusus bagi wanita-wanita muslimat ya itu dinaiki ke unta, tapi kemudian untanya dikasih haudaj. Haudaj itu kayak bubuk cilik itu Mas. Kalau pernah lihat unta ndure dikei kayak omah-omahan, itu namanya haudaj. Ya, itu khusus bagi perempuan. Kalau laki-laki nggak perlu haudaj. Laki-laki pakai unta yang nggak perlu rumah-rumahan, pakai kuda juga langsung naik gitu aja. Tapi kalau perempuan untuk menjaga kehormatannya, ya bahkan sudah turun ayat hijab, maka mereka orang-orang perempuan yang ikut serta dan Rasulullah SAW mengajak diantaranya Aisyah di dalam peristiwa Bani Mustalik, maka diajaklah Aisyah itu dan naik haudaj. Ya. Ketika pulang itu istirahat, Aisyah turun. Ya, turun untuk buang hajat. Ada hajat. Ketika mau kembali, Aisyah dengan refleks itu melihat ngerogoh lehernya ini, kalungnya ceblok lagi Mas, nggak ada lagi. Loh, mana kalungku? Ya karena memang dari awal sudah lodo kan. Maka beliau pun nggak langsung balik ke untanya, tapi beliau cari-cari lagi di lokasi beliau buang hajat. Nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Sampai kemudian beliau pun balik lagi ke untanya, ternyata untanya sudah nggak ada. Ya, rombongan sudah pulang ke Madinah. Lah kok bisa? Insya Allah kita lanjutkan setelah mendengarkan azan Isya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang bertugas azan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan sendiri peristiwa ini. Beliau sampaikan bahwa pada saat itu kami wanita-wanita muslimat ya, itu punya kebiasaan makan yang sedikit ya, makan yang sedikit sehingga bobot atau massa tubuh dari rata-rata muslimat mukminat saat itu memang tidak ada yang gemuk, artinya ringan-ringan, sehingga nyaris perempuan-perempuan muslimat itu kalau naik haudaj ada atau tidak di dalamnya orang itu enggak kaya renek bedone lho. Unta dikasih haudaj dengan kosong, dengan unta dikasih haudaj ada satu perempuan, itu enggak ada bedanya. Ya, ibarat istilahnya enggak ada rasa kabotan, tuh enggak ada. Bebannya itu kayak podo ae. Sehingga itulah yang terjadi di kala itu. Ya, di kala itu. Di saat rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperkirakan sudah selesai masa istirahatnya, kemudian unta-unta pada berdiri, diantaranya untanya ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha juga berdiri, itu sama sekali tidak ada kepikiran kalau ternyata ibu Aisyah radhiyallahu taala anha itu belum naik. Ya, jadi wis mlaku wae. Maka kemudian
Aisyah pun saat itu perlu ketahui bersama bahwa usia Aisyah kurang lebih 15 tahun saat itu. 15 tahun. Jadi otomatis nangis karena ketinggalan rombongan. Ya, kemudian sampai lelah bahkan tertidur. Kemudian bangun, ya mau gimana lagi? Punya pikiran paling kalau nanti sampai Madinah kok nggak didapati pasti bakal disusul oleh Nabi, kan gitu tok sudah. Mau gimana lagi? Wis aku ra obah, wis tak enteni ning kene wae. Tapi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu memberikan tugas ke pasukan paling belakang sebagai sapu bersih. Ya, ini pasukan kalau kita istilahnya seksi sing wis pokoke bagian kan lek umpamane piknik atau camping ya sing bagian ngurusi peralatan sing paling belakang mungkin nenek sotil ceblok, panci, carry. Nah itu ya, itu petugas sapu bersih. Itu ada seorang. Pasti di setiap safar jihad Rasul pasti ada petugas demikian. Dan saat itu yang bertugas adalah Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu. Ya. Sofwan bin Mu'attal itu sahabat mulia dan yang mengatakan mulia Rasul sendiri. Aku tidaklah melihat Sofyan kecuali Sofwan itu pemuda yang mulia, pemuda yang baik akhlaknya, dapat lisensi dari Rasul. Ya berarti kan nggak sembarangan. Nah Sofwan ibnu Mu'attal itu menaiki ontanya, kemudian dekat ke posisi Aisyah radhiyallahu taala anha dan kaget. Ya, langsung beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ummul mukminin. Ya, artinya istri Rasul. Aisyah menjawab, na'am, iya. Habis itu Sofwan bin Mu'attal turun dari ontanya suruh deprok, kemudian ngasih isyarat supaya Aisyah itu naik ke untanya dan Sofyan kemudian mulai menarik menarik untanya hadap ke depan dan tidak ada satu ucapan apapun kecuali itu tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan ummul mukminin. Dan Aisyah hanya menjawab sekecap ya, sudah. Mulai saat itu berdua mereka berjalan sampai Madinah, tidak ada satu patah obrolan pun. Ya, Masya Allah nih. Mungkin yo tenan ngono orang nih. Kenapa? Ya, karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini levelnya bukan level sahabat ya, level lingkungan aja. Sekelas Abu Jahal. Abu Jahal itu suka mendem, suka nyewo para penari-penari dari tempat-tempat pelacuran. Ya, perempuan-perempuan yang berjoget dengan penuh nafsu syahwat itu. Tapi sekelas Abu Jahal, kalau sampai istrinya itu dilihat sama orang lain nyanyi apa joget, kowe iki ora trimo. Senengnya delok wong wedok joget, tapi sampai bojone ditonton joget mbek wong liya, itu sekelas Abu Jahal aja gak terima. Kenapa? Karena menghormati istri dan memuliakan istri sejahiliyah Abu Jahal dan yang jahiliyah-jahiliyah yang lainnya itu segitunya. Istri itu dihormati dan disimpan. Paham nih maksud saya ya? Jadi kalau sekarang ada muslimah ya, tapi malah sing lanang tugas sing ngendang, sing wedok biduan, satu grup orkes dangdut, mending sinau mbek Abu Jahal.
Ya kan? Itu lebih jahiliyah daripada Abu Jahal. Lho lanang wedok kerja bareng dangdutan nih, Mas. Ora duwe izin. Abu Jahal tuh enggak pernah memamerkan istrinya, itu enggak pernah. Seneng deleng wong joget tapi nyewa pelacur. Ya, nyewa biduan-biduan wanita yang memang murah sekali saat itu. Tapi untuk istrinya, putri-putri mereka enggak mau mereka. Itu selevel Abu Jahal. Bagaimana sahabat? Wah, mereka lebih sekali menjaga lisan, menjaga perilaku, apalagi sudah turun ayat hijab. Maka Sofwan bin Mu'attal sangat paham ini, sehingga Sofwan pun jangankan ya memberikan ucapan monggo, mempersilahkan, dengan ucapan pun tidak, hanya pakai isyarat supaya Aisyah menaiki untanya dan kemudian dia berjalan di depannya. Sudah sampai Madinah. Nah, di gerbang Madinah saat itu ada 4 manusia. 1 munafik, 3 sahabat. 1 munafik itu gembongnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sahabat ada 3. Yang pertama adalah Hasan bin Sabit, penyair Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat mulia. Yang kedua adalah Mistah. Mistah itu masih sepupuan dengan Abu Bakar, dan ibunya Mistah itu pembantu di rumah Abu Bakar, karena keluarga Mistah itu keluarga miskin. Jadi ditanggung oleh Abu Bakar nafkahnya. Yang ketiga sahabiat, ya, yang bernama Hamnah binti Jahsin, adiknya Zainab bintu Jahsin, istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 sahabat, 1 perempuan, 2 laki-laki, plus 1 gembong munafik. Ketika Sofwan bin Mu'attal masuk gerbang Madinah, ya kan nggak pakai hodat sini kan, Aisyah kelihatan. Maka ini ucapannya gembong munafik ini, pertama ini hanya ngomong gini saja. Sofwan dan Aisyah ya balik bareng masuk Madinah, maka la yaslamu Sofwan wala Aisyah. Sofwan tidak bakal selamat dari Aisyah, Aisyah nggak bakal selamat dari Sofwan. Lihat, ini kata-katanya aja masih seperti itu. Ya, kata-katanya seperti itu, nggak ada bermain di belakang, nggak ada. Serong apalagi, naudzubillah, nggak ada. Gembong munafik ini ngucapinnya kayak gitu pertama. Sofwan tidak bakal selamat dari Aisyah, Aisyah juga nggak bakal selamat dari Sofwan. Cuma masalahnya 3 sahabat ini juga mendengar, sehingga waktu demi waktu dan hari berganti hari, berita ini hari pertama tadi Sofwan ora selamat ke Aisyah, Aisyah ora bakal selamat ke Sofwan. Besok beritanya beda meneh loh Mas. Ya, bisa jadi tambah bumbu, ya, tambah bumbu. Sofwan sama Aisyah ada hubungan, ya, karena pulang bareng. Besok lagi bisa beda lagi beritanya, ya. Dan ini kaidah, ya, kaidah. Sebagian ahli ilmu menyatakan ikdzib fatu sodak. Ini kaidahnya orang Yahudi. Ikdzib fatu sodak. Beritakan kebohongan, beritakan kebohongan, beritakan kebohongan, beritakan aja, ya, beritakan aja. Terus disiarkan, niscaya engkau akan dibenarkan. Ini kaidah Yahudi. Ya, ikdzib fatu sodak. Sebarkan kebohongan sudah. Wes, yang penting sebarkan aja, sebarkan. Enggak pakai klarifikasi. Sebarkan aja, sebarkan. Semakin banyak kebohongan tersebar,
maka lama-kelamaan orang mempercayai kebohongan itu. Dan itu yang terjadi. Berita ini tadi disebarkan terus saben dino saben wektu oleh orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik, orang Yahudi sudah nggak ada di Madinah. Tinggal orang-orang munafik aja musuh kaum muslim ini. Maka yang terjadi, jangankan antar munafik, selevel para sahabat aja katut. Ya, selevel para sahabat itu sampai katut. Ada yang percaya. Maka ini ilmu besar sekali. Ya, gak usah punya penyakit penasaran. Penasaran nenek berita, piye, aku pengen aku nggak usah, iya kan? Ya, level kita nggak selevel sahabat aja. Yang sahabat aja lama kelamaan aja kepengaruh, apalagi kita. Ya, maka terkadang nutup kuping itu ada baiknya. Ya, nutup kuping itu ada baiknya. Ini udah kaidah ini dipakai oleh orang Yahudi sejak dulu. Coba sekarang Nabi Isa alaihissalam, hawarinya, orang-orang yang beriman dan sangat loyal kepada beliau itu cuma berapa? Belasan. Ada yang mengatakan cuma 11. Tapi orang Yahudi, karena mereka benci dengan Nabi Isa, mereka sebarkan hoax, berita bohong itu sampai ke istana Romawi. Beritanya Isa akan menggulirkan pemerintahan Romawi. Lihat, Romawi saat itu adidaya sudah. Ya, itu hari pertama diguyu beritanya, Mas. Berita apa? Wong 11 sekarang apa yang namanya? Merobohkan istana Romawi itu. Besoknya masih nggak ada yang percaya, tapi terus selama Nabi Isa berdakwah, maka sepanjang itu Yahudi menyebarkan Isa sama hawariyunnya akan menggulingkan pemerintahan Romawi. Jangankan rakyat, Mas, sampai Raja Romawi kemudian mengeluarkan titah cari Isa hidup atau mati. Sampai rajanya lo percaya. Lo pengikut ke-11 bisa menggulingkan ya adidaya Romawi. Ya, ini pelajaran berharga. Makanya sekarang kan Masya Allah semua lini ekonomi, ya, siasah, politik sebagiannya dan lain seterusnya, semuanya kita sudah seakan-akan benar. Ya, itu produk bawaan Yahudi. Nah, kita masuk toko, ya, sing bolo-bolo pecah. Dulu zaman saya masih ya usia sampai SMP atau mungkin masih setara SMA, itu lihat toko-toko bolo pecah itu masih ada tulisan memecahkan berarti mengganti. Coba sekarang sudah beda. Memecahkan berarti membeli. Sekarang kan gitu. Memecahkan berarti membeli. Sudah beda. Itu produk Yahudi. Itu produk Yahudi, memecahkan berarti membeli. Kenapa? Karena dari produk-produk Yahudi, toko-toko Yahudi yang pakai slogan itu. Itu enggak adilnya mereka, boleh untung dewi. Kalau orang Indonesia dulu, Mas, masih bener memecahkan berarti mengganti. Kalau jadi tanggung jawab, sampean yang jual mecah kan ganti. Kalau ganti itu berarti harga modal. Ya Bang, enggak? Pedagangnya modal 10.000, ganti 10.000. Tapi kalau memecahkan berarti membeli, itu berarti harga jual sudah include untung. Iki apa-apaan? Tapi sekarang biasa, Mas. Orang biasa berhasil sudah menaklukkan salah satu. Coba sekarang jenengan teng Singosaren beli HP. Mas, saya mau beli HP model gini. Oh ya Pak. Ya, ini Pak, silakan. Oh ya, oke dah, siap lah. Saya pakai ini. Oke Pak ya, ini masih baru Pak, segelan ya. Ya, dibuka. Sret. Kemudian
Ini Pak HP-nya. Nyalakan. Di waktu yang sama, di tempat yang sama, belum berubah majelis, ngotak-ngatik, "Oh, Mas, ngapunten, ada sesuatu yang kayaknya nggak cocok ini. Ya, saya ganti aja." Lupa nggak boleh. Ya kan? Ini apa? Yo harus dibeli, sudah buka segel alasannya. Lihat, apakah jual beli Islam kayak gitu? Al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Jual beli itu boleh dengan saling memilih antara pembeli dan penjual. Mosok kalah mbek bakul lombok pasar, Mas? Jenengan nggak terima lomboknya, balik ganti Mbak, diganti lombok sing seger-seger. Ya apa enggak? Ini enggak, alasannya sudah buka segel. Ini model apa? Model Yahudi. Itu ya ditiru lagi oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena sudah dianggap benar. Itu tadi. Pokoknya sebarkan aja, sebarkan terus. Pokoknya sing elek-elek sebarkan. Engko lama-kelamaan bakal diyakini itulah kebenaran. Makanya sampai nantinya di satu siklus yang disebut kejujuran ialah dolim bareng-bareng. Nah, pokoknya lek wis sak kantor, ya kan? Podo mukil, kabeh kena, nggak apa-apa, ya kan? Yang penting kita semuanya dapat. Nah, ini jenenge dolim, ya bareng-bareng bisa disebut jujur. Nah, itu acur akhirnya. Ya. Jadi ini pelajaran berharga sekali. Jangan mudah percaya berita-berita yang datangnya kita nggak tahu dari mana. Sebisa mungkin kita malah nutup telinga, dan dengan kita menjauhkan diri dari hal-hal yang membawa syubhat itu, insya Allah juga akan menjaga kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.